Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir. Assalamualaikum ya Syahidi Sahibul Wafadajul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat malam sahabat TKN. Selamat malam juga sahabat MDNH, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidup, ya, yang senantiasa menemani kita dengan hidupnya, dan juga adalah senantiasa kita bersamanya dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan kalamnya, sahabat, dengan kudratnya, irodahnya, 7 sifat ma'ani yang ada pada diri kita. Itulah yang harus selalu kita sadari, bahwa sesungguhnya betapa dekatnya kita dengannya, dan betapa bahwa dia adalah selalu menolong kita setiap waktu, ya. Sahabat, pada malam hari ini adalah atas permintaan daripada teman-teman, ya, bahwa sebetulnya Abah malam ini tidak niat untuk live, tapi karena kebetulan mau ada tamu, ya, sambil menunggu tamu Abah gunakan, ya. Sekali lagi marilah kita agungkan Allah yang senantiasa tidak pernah lepas dengan kita, apakah kita dengan ketaatannya ataupun dengan kemaksiatannya. Dia menyayangi kita dengan rahmannya, dengan rahimnya. Dia yang mana kasih sayangnya adalah meliputi adalah murkanya. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, sahabat, begitu besar. Makanya kenapa diawali adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Rahman dan Rahim. Inilah sahabat yang harus kita bangun dalam diri kita, memiliki Tuhan Allah yang dengan rahmannya, dengan rahimnya adalah mendahului daripada murkanya, ya. Sebagaimana kita adalah hanya kecipratan sedikit rahmannya dan rahimnya. Bagaimanapun bandelnya anak kita, jengkelnya kita, tapi ternyata kasih sayang kita adalah selalu mendahuluinya, mengalahkannya. Jadi Abah tidak menyalahkan pada saat seorang ibu menangis karena anaknya mau dibui, ya, padahal anaknya bandel. Itulah rasa marah seorang ibu mendahului rasa cinta seorang ibu mendahului daripada rasa marahnya. Demikian Allah 1000 kali lebih cinta kepada kita makhluknya daripada seorang ibu kepada anaknya, sahabat. Maka malam hari ini mungkin lebih banyak kita seolah-olah ngobrol, bertukar pikiran, ya, karena dari hati ke hati, ya sahabat. Yang selalu harus kita sadari adalah kita bagaimana Allah menemani kita setiap waktu. Jadi kita pahami bahwa Allah sampaikan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwa kita tidak pernah berpisah dengannya sesaat pun, kecuali pada saat ruh itu keluar dari jasad kita. Pernahkah kita syukuri mata ini tadi? Bagaimana mata ini memiliki harga yang mahal, ya. Dengan dunia ini nampak indah di mata kita, kita mampu melihat keindahan, kecantikan anak-anak kita semua. Dan kita pun mampu melihat bagaimana agungnya ciptaan Allah. Inilah sesungguhnya adalah
Dan juga kemudian adalah bagaimana mulut kita bisa bicara, bagaimana hidung kita adalah bernafas, bagaimana telinga kita adalah mampu kita mendengar, sahabat, tadi semua. Jadi inilah yang harus kita selalu kita sadari dan kita syukuri dari segalanya, tadi semua. Dan kemudian bagaimana kaki adalah dengan kudrat irodahnya dilangkahkan. Maka sesungguhnya setiap hari kita dilayani oleh Allah. Inilah ya yang harus kita tanamkan kesadaran itu. Maka itulah kenapa sebelum kita adalah bahasanya menyembahnya, sucikanlah apa yang dititipkannya kepada kita. Hidup kita adalah ada pada nafas kita. Maka oleh karena itu adalah masukkanlah air dari hidung. Dan mohonlah kepada Allah, semoga ya Allah aku mencium baunya surga. Kemudian tangan ini, mata ini, dan berterima kasihlah pada Allah atas penglihatan. Karena tidak semua mata adalah memiliki penglihatan, sahabat. Maka apa yang kita lihat dunia ini nampak indah dengan berwarna semua. Karena adalah penglihatan yang dititipkannya kepada kita. Dan juga dengan telinga yang kita miliki, maka dicucilah pada saat wudhu, dicucilah mata pada saat wudhu, dicucilah mulut pada saat wudhu, dicucilah lubang hidung pada saat wudhu, dan diusaplah kepala kita pada saat wudhu. Kemudian dicuci pula kaki pada kita saat wudhu. Inilah sesungguhnya, biar kita senantiasa sadar. Karena inilah malam ini Abah akan membahas tentang bagaimana sesungguhnya ibadah itu adalah bisa menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa sesungguhnya. Adalah ibadah itu adalah sesuatu yang bukan kewajiban, bukan hanya kewajiban, tetapi adalah merupakan satu kebutuhan, ya. Kebutuhan yang sangat kepada kita. Kenapa? Karena adalah salah satunya adalah berterima kasih kepada yang menitipkan hidup, yang kepada dengannya lah kita mampu melihat, dengannya kita mampu mendengar, dengannya kita mampu bicara, dan dengannya kita mampu berpikir, sahabat, ya. Maka pada malam hari ini Abah lebih mengajak mungkin sedikit ke dalam, ya, adalah bagaimana sesungguhnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu, ya. Dan bagaimana adalah pengertian bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Sahabat, Allah tidak memaksa kita. Allah sendiri yang berkata, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan kamu dalam mengamalkan agama. Karena pada dasarnya, kenapa tidak ada paksaan? Karena agama itu adalah bukan satu paksaan dari Allah. Makanya Allah kenapa? Engkau yang melaksanakan perintahnya, tetap aku sayang padamu. Aku sayang padamu, bahkan pada saat hambanya melawannya, tetap aku sayang padamu. Inilah salah satu sifat Allah yang harus kita fahami. Makanya mari kita coba tenggelam. Mari kita rasakan betapa dekatnya dia di hadapan kita. Betapa tidak pernah berpisahnya antara kita dengan dia. Maka itulah kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, makanya kenapa dalam firman yang lain kata Allah bahwa ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasib. Bacalah kitab yang langgeng, yang kekal yang ada pada diri kita. Sahabat, ya, salah satu ibadah, ya, mungkin yang kita mengambil contoh baginda Rasulullah, ya. Salah satu ibadah yang dicintai oleh Rasulullah. Dan beliau adalah menganggap bahwa sholat itu adalah bukan lagi sebagai kewajiban. Karena motivasi ibadah itu adalah, atau motivasi dalam hal apapun selalu ada dikelompokkan kepada 4. Yang pertama adalah reward. Reward itu adalah pahala, balasan dari semua. Kita melakukan sesuatu disuruh ayah kita dan kita minta balasan. Itulah balasan. Tidak apa-apa untuk makom anak-anak kita minta balasan. Reward adalah di sekolah kita mendapatkan pada saat Anda melakukan adalah dengan benar, kemudian belajar dengan benar, mendapatkan nilai yang baik, dapat reward, Anda juara kelas tadi semua. Anda bahagia. Nah itu. Kemudian kita ada juga punishment. Pada saat Anda belajar tidak sungguh-sungguh, Anda tidak naik. Tadi semua, ya. Nah, dalam agama adalah kemudian juga sama. Kalau anak itu merasakan sekolah adalah kebutuhan, kenapa engkau butuh pada sekolah? Makanya inilah sahabat juga, bukan hanya dalam ibadah saja. Bagaimana kita mendidik anak seharusnya jangan ditonjolkan dengan reward dan punishment. Tapi bangunlah anak itu adalah sesungguhnya ibadah itu, sesungguhnya belajar itu, sesungguhnya sekolah itu, sesungguhnya mondok itu adalah satu kebutuhan.
kebutuhan yang dibutuhkan olehnya dan dibutuhkan oleh orang tuanya. Maka mulailah kita sekarang. Karena era sekarang ini agama bukan lagi era zaman dahulu, sehingga zaman feodal segala sesuatu telah dipaksakan. Seharusnya sekarang adalah pemikiran manusia itu adalah semakin adalah pemikiran kita adalah semakin dewasa tadi semua. Anak-anak sekarang semakin cerdas. Kemudian kita pun manusia di akhir zaman ini juga semakin cerdas. Pola pikirnya semakin cerdas. Zaman baginda Nabi tentu saja tidak ada TK, tidak ada SD, tidak ada sekolah, SMP, SMU, S1, S2. Maka tentu agama saat itu juga beda menyampaikan agama itu. Ya sahabat, nah sebetulnya kalau seseorang itu adalah benar dalam memahami bahwa motivasi di dalam beragama, motivasi dalam hidup, maka insya Allah dia akan melakukan apapun dengan cinta. Lionel Messi, kemudian Ronaldo memulai dia menjadi seseorang yang berharga sekarang itu adalah dengan cinta. Dia cinta kepada sepak bola tadi. Kemudian juga Michael Jackson adalah dia mencintai dengan menyanyi. Maka seseorang itu yang melakukan sesuatu dengan cinta, maka dia tanpa ada beban melakukannya. Tapi satu saat nanti tidak disadari sahabat, bahwa sesungguhnya ada kemuliaan pada saat dia, ternyata saya sekarang itu, kata Ronaldo, dia main di Al Nassr dengan gaji 3,3 triliun. Awalnya dulu ada karena hobi yang membawa cinta. Aku suka melakukannya. Nah inilah juga kita yang harus bangun motivasi ini. Lihat, kenapa? Bukan hanya pemain bola, supporter bola bisa mati di lapangan karena cinta kepada bola itu. Pada saat dia cinta, sahabat, ya lihat banyak dari anak-anak saudara kita, kasus Kanjuruhan, kasus Liverpool dan lain sebagainya. Pada saat manusia itu mencintai sesuatu, bahkan nyawanya pun diberikan, sahabat. Inilah the miracle of love tadi. Inilah kedahsyatan cinta pada semua. Itulah kenapa dalam pintu gerbang Torikot itu, Ilahi anta maksudi. Ya Tuhanku, engkaulah yang ku maksud. Waridhoka matlubi, dan ridho mulah yang aku inginkan tadi. Atini mahabbataka, dan bantulah aku mencintaimu ya Allah. Bantulah aku mencintaimu karena engkau telah berikan penglihatan pada aku. Tapi aku tidak pernah sadar penglihatan ini, bahwa sesungguhnya aku setiap waktu bersamamu. Dengan pendengaran ini kamu tidak pernah sadar, sesungguhnya adalah pendengaran ini adalah milikmu. Aku hanya punya daun telinga, tapi aku tidak punya pendengaran. Aku hanya punya mulut, tapi aku tidak punya kalam. Aku hanya punya hidung, aku tidak punya nafas. Maka pada saat dia pergi, sahabatku, maka tidak ada nafasmu, maka tidak ada penglihatanmu, maka tidak ada. Bahkan seseorang yang bergerak profesor sekalipun, dia hilang ilmunya. Sehebat apapun dia ulama, tapi pada saat dia meninggalkan, maka dia tidak ada. Inilah yang harus dibangun. Dan atini mahabbataka, bantulah aku mencintaimu. Sahabat, sesungguhnya baginda Rasul sangat mencintai. Salah satu ibadah adalah sholat. Sehingga saking cintanya beliau, padahal beliau sudah dijamin surga. Sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa sampai bengkak kakimu? Bukankah engkau termasuk orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah jaminan? Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku mencintainya? Tidak bolehkah aku bersyukur padanya yang telah memberikan aku hidup, yang berikan aku penglihatan, pendengaran, dan kalam ini semua? Beliau melakukannya sahabat dengan cinta. Seseorang yang melakukan apapun dengan cinta, maka dia akan hebat. Mencintai adalah, makanya selalu dikatakan oleh cinta membuat si lemah menjadi kuat. Cinta membuat si penakut menjadi berani. Cinta membuat si bodoh menjadi pintar. Cinta membuat si malas menjadi rajin. Jadi yang harus kita bangun itu dalam koridor ibadah pun adalah mahabbah, cinta tadi semua. Tidak mungkin Anda bisa mencinta karena cinta, mahabbataka wa ma'rifataka. Tidak mungkin akan Anda tumbuh cinta kepada sesuatu yang tidak Anda kenal. Bagaimana kau akan mencintai Allah sehingga merasakan bersamaan, bermesraan dengannya adalah merupakan sebagaimana engkau pada saat engkau bermesraan dengan istrimu. Sehingga waktu tak terasa.
engkau adalah habiskan semalam suntuk bersamanya. Inilah yang dilakukan oleh para aulia Allah. Mereka bukan karena melakukan sesuatu itu karena surga. Itulah motivasi dalam segala sesuatu itu. Mereka para ahli berkata ada 4 kurang lebih. 1 adalah reward. Maka janganlah kita melakukan ibadah itu karena reward. Jangan kita mencintai yang kita lakukan itu bukan karena surga. Tapi cintailah yang punya surga. Jangan Anda mencari uang. Karena uang itu tidak bisa memberi kekuatan. Cintailah yang punya uang tadi semua. Demikian pula Anda pergi ke Ka'bah, ke Mekah, pergi haji. Jangan hanya untuk melihat rumahnya. Temui yang punya rumah. Bukankah yang punya rumah punya daya? Bukankah yang rumah akan menyambutmu dengan cinta? Inilah yang harus kita bangun sahabat di dalam hidup ini. Ya, bagaimana mencintainya tadi semua. Dan inilah cinta. Makanya karena tadi, kenapa engkau ada reward? Kenapa kamu sholat? Karena ada surga. Kenapa kamu gak mau sholat? Kenapa kamu sholat? Aku takut neraka. Jadi kalau ditanya, ya, ada teman saya yang melakukan survei. Ternyata hampir 99,9% orang yang beribadah pada Allah, orang yang sholat pada Allah, pertamanya adalah karena ingin surga. Yang keduanya karena dia takut neraka. Nah, kalau ibadah sudah padahal kata Allah, la ikraha fiddin. Tadi, tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa engkau paksakan, wahai anakku mungkin, wahai hambaku, kalau engkau nggak cinta padaku? Belajarlah untuk mencintaiku. Bukan karena takut nerakaku. Nerakaku tidak akan punya daya apa-apa. Karena akulah yang memberikan daya apa-apa. Dan surgaku tidak akan apa-apa. Tidak ada nilainya. Karena akulah dengan jamalku, keindahan itu, sahabat. Maka inilah yang harus kita pahami bahwa bukan, makanya tadi kita selalu tahu dalam ibadah itu ada wajib tadi semua. Dan diartikan wajib itu adalah tarifnya wajib adalah engkau mendapatkan pahala. Kalau engkau laksanakan dapat pahala, dan kalau engkau tinggalkan dapatkan siksa. Berarti kalau demikian itu adalah boleh, karena itu adalah sudah ditulis oleh ulama bahwa ibadah itu wajib. Maka di tahtarihil akamul khamsah ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Tapi kalau ibadah itu adalah kita masih terus berpegang bahwa itu adalah wajib. Anda melakukannya kenapa? Karena Anda membutuhkan pahala. Sehingga tidak sedikit orang berlomba-lomba mengejar fadilah, tapi nggak ngerti makosidnya. Sholat ada makosidnya. Harusnya sholat itu ada tujuannya. Apa tujuannya sholat? Tadi semua. Apa tujuannya saum? Apa tujuannya zakat? Inilah makosidnya. Apa tujuannya haji? Inilah yang harus kita pikirkan tadi semua. Jadi bukan mengejar fadilahnya, tapi adalah makosidnya, tujuannya tadi semua. Nah, jadi kalau ibadah itu karena wajib, maka yang Anda ingat kepada definisi, kau laksanakan dapat pahala, kau jauhi dapat dosa, siksa. Inilah akhirnya manusia sampai dalam pola hidup pun, dalam pikiran pun selalu bekerja begitu. Kenapa engkau bekerja? Karena adalah kewajiban. Kenapa engkau tidak mau bekerja? Karena takut dipecat. Hanya begitu tadi semua. Kenapa kamu sekolah? Ditanya anak. Karena aku takut sama bapakku tadi semua. Jadi sesungguhnya akhirnya pola-pola pikiran itu tumbuh secara tidak disadari adalah pikiran yang salah tadi semua. Makanya kenapa bahwa sesungguhnya pola motivasi itu yang pertama adalah reward, adalah pahala. Yang selalu kita pikirkan dulu adalah surga. Yang kedua adalah punishment, hukuman. Yang dulu kita pikirkan adalah neraka. Nah, harusnya dipindahkan. Coret yang dua itu sekarang, sahabat. Bukan karena surga, bukan karena neraka. Saya suka cerita, dan Guru Agung Pangarsa Abah bercerita tentang Raja Zulkarnain tadi semua. Maka jangan cintai surga, cintai yang punya surga. Jangan takut neraka, takutlah kepada yang punya neraka. Innama yasyallah min ibadil ulama. Itulah kenapa dikatakan yang disebut ulama itu adalah yang takut pada Allah. Dari semua. Makanya ulama itu lebih banyak khauf daripada roja. Ya sahabat.
Jadi inilah yang harus kita bangun di dalam ibadah. Dan ini pula yang harusnya dibangun di sekolah-sekolah itu. Kenapa engkau sekolah? Karena aku adalah makhluk Allah. Aku memiliki nikmat akal tadi yang harus aku bangun. Aku harus manfaat buat manusia. Dan orang tua juga suka salah. Nak, kamu mondok ya. Lihatlah kiai itu kaya raya karena dia memiliki ilmu agama. Nak, kamu sekolah lah. Lihat tuh Pak Anu, Doktor Anu, Insinyur Anu. Dia kaya karena dia sekolah. Ini adalah motivasi yang salah. Ada teman saya, dia akhirnya tempo hari dia bercerita bahwa anaknya itu adalah ikut Indonesian Idol. Ya. Ayahnya memaksa dia, dia cerita, teman saya memaksa anaknya itu supaya menjadi dokter. Dan dia ikutilah di Mustopo Beragama. Dia kuliah di Mustopo Beragama. Mungkin anaknya itu bisa dibayangkan betapa menderitanya dia karena jiwanya adalah jiwa seni. Tetapi pada saat waktu tertentu dia bermain gitar, dia menyanyi di rumahnya, di kamarnya, tetap dia kuliah tadi hanya untuk orang tuanya. Tapi kemudian setelah selesai dia menjadi seorang dokter, maka dia berikan ijazah dokter pada ayahnya. Ayah, bukankah ini yang kau inginkan? Maka mulai hari ini aku telah berikan apa yang kau mau. Aku menjadi seorang dokter. Dan aku tetap dengan tujuanku. Aku ingin menjadi seorang penyanyi. Maka jangan anggap buruk adalah seorang penyanyi. Jangan anggap buruk seorang olahragawan. Jangan anggap buruk yang lain. Jadi orang tua itu jangan berpikir, orang itu harus dipaksa agama. Enggak semua, sahabat. Karena inilah pola pikir yang salah. Karena kalau dipikir kalau orang jadi pemain badminton tidak akan ke surga. Karena orang pikir kalau nyanyi itu nggak ke surga. Karena pikir ini pola pikir yang salah. Padahal Allah itu sudah memberikan peran kepada kita manusia. Kita ini khalifah. Khalifah itu khalafah. Ada pengganti. Maka kata Allah, jadilah kamu petani. Wahai petani, jadilah engkau petani. Maka manfaatmu adalah menjadi petani. Hingga banyaklah orang-orang yang bisa makan karena engkau. Wahai nelayan, jadilah nelayan yang ma'rifat. Karena sesungguhnya tanpa engkau tidak ada yang bisa makan ikan. Wahai tukang bangunan, tanpa engkau siapapun, walaupun orang punya uang kaya apapun, tidak ada yang bisa bikin bangunan. Wahai pelukis, dengan maziah yang aku berikan padamu, gambarkanlah dunia ini. Gambarkanlah jamalku dengan keindahanku. Wahai tukang ukir, tidak semua orang aku berikan kemampuan untuk mengukir, maka aku berikan padamu. Jadi silakan jadi apapun di dunia ini. Yang sing penting itu adalah jangan bermaksiat pada Allah. Sing penting kenali Allah. Orang gitaris yang mengenal Allah, maaf, lebih baik dari ustadz yang gak mengenal Allah. Bahkan maaf ya, ini mungkin agak sedikit ekstrim. Seseorang yang sedang menyanyi, kemudian dia meninggal. Tapi dia menyadari sesungguhnya adalah keindahan itu milik Allah. Suara itu milik Allah. Kemudian nada irama itu pun dari Allah. Dari semua. Dan dia mendengar nada itu dengan telinga. Samanya Allah. Sehingga pada saat dia menyanyi, dia merasakan hudur bersama Allah. Dia mati. Apakah dia lebih buruk dari seorang qari yang dia melantunkan firman Allah tapi hatinya tidak bersama Allah? Inilah kita selalu dogma. Oh, dia mati sedang main gitar. Oh, dia luar biasa. Matinya sedang membacakan ayat suci Al-Quran. Segalanya Allah itu akan melihat hati. Inilah hal-hal yang harus kita rubah. Ya. Makanya yang harus kita tumbuhkan sekarang itu adalah kepada siapapun. Bekerja, cintalah. Aku butuh dan aku cinta pekerjaan ini. Makanya itulah biasakan dari sekarang pada orang tua. Jangan pernah memaksakan anakmu untuk menjadi apa, menjadi siapa. Kan Tuhan menciptakan mereka itu berbeda-beda. Dan ada maziah. Bukankah Anda menyaksikan di alam ini ada barang yang namanya kunyit, karena di dalamnya ada manfaat, ada kumin di dalamnya. Tidak perlu dia ngiri kepada jahe. Jahe memiliki kelebihan, ada ginger di dalamnya. Dan kemudian yang menjadi jeruk ada vitamin C di dalamnya. Ya. Kemudian ada juga kepada wortel ada beta karotin di dalamnya. Kemudian pada ikan ada omega 3 di dalamnya. Jadi sesungguhnya jadi apapun kamu, selama kita menjadi makhluk yang bermanfaat adalah baik. Jadi ini ya, malam hari ini saya ingin mengajak bagaimana kita bahagia beribadah pada Allah tadi semua.
Sebagaimana mungkin kita tidak bisa bengkak kaki dengan cinta tadi semua. Tapi Anda bisa punya pengalaman. Saya jamin tadi, karena cinta itu milik Allah. Pada saat Anda mencintai lawan jenis Anda rasakan betapa nyamannya Anda bersamanya. Dan Anda ingin berlama-lama dengan. Kenapa? Karena tersambungnya hati Anda dengan hatinya. Nah, inilah pelajaran yang harusnya kita balikan. Mencintainya. Aku bisa berlama-lama. Disuruhnya, aku melakukannya dengan penuh tadi kenikmatan. Tidak lagi satu beban. Nah, ini kalau seandainya kepada Allah kita anggap sholat itu beban, puasa itu beban, sedekah itu beban, zakat itu beban. Di mana arti la ikraha fiddin? Tidak ada paksaan dalam agama. Dari semua. Agama itu adalah, makanya kenapa di dalam Al-Qur'an lihat. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Telah datang nusratullah yang akan membawa kamu kepada futuh tadi semua. Setelah kamu putuh tadi, merasa putuh itulah mungkin penggambaran cinta pada Allah. Sehingga sholat itu bukan lagi wajib, tapi butuh tadi. Akibat futuh tadi, mampu merasakan berterima kasih pada Allah atas hidup yang dilimpahkan pada kita, atas penglihatan yang pelihatan pada kita, atas ilmu yang didapat, dan kemudian juga rezeki yang terus mengalir setiap hari. Sahabat, Anda mau taat nggak taat, Allah berikan rezeki. Pernahkah menyadari hal ini? Rezeki yang diberikannya begitu luar biasa, tidak pernah berhenti. Ya, tadi. Nah, inilah yang harus dibangun oleh kita. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Kata Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan mereka masuk dalam agama Allah itu afwaja, berbondong-bondong dengan sukacita, dengan bahagia. Makanya itulah sesungguhnya adalah bahwa sesungguhnya apapun yang kau lakukan harus bahagia. Jadi apapun Anda harus bahagia. Kalau Anda petani, petani yang bahagia. Kalau Anda pemain musik yang bahagia. Kalau Anda adalah seorang ustadz yang bahagia. Ini maaf, banyak ustadz pun malah nggak bahagia. Tadi, ya, ini adalah pelajaran kepada kita, ya. Jadi kita dalam sebetulnya tujuan ibadah itu apa tadi semua? Apakah Allah berpengaruh dengan jumlah rakaat? Enggak, sahabat. Karena pada dasarnya, kalau kita nggak lakukan adalah dengan cinta tadi semua. Cinta itulah yang penting dari tadi semua. Tadi, Anda tidak perlu hitung jumlah rakaat. Makanya dulu saya ingat kata pengarsa Abah, dikir masih pakai tasbih, tadi semua. Kalau udah pakai tasbih, dikir saja cari bendolan tadi semua. Maka kata pengarsa Uah Jejen, lemparkan picin tasbih tadi semua. Ulah dipakai, ulah dikewek wae tasbih. Jangan pegang-pegang tasbih tadi semua. Karena tidak akan pernah kita belajar bagaimana la ikraha fiddin tadi semua. Tumbuhkan, latih dari sekarang motivasinya. Bukan karena surga, bukan karena takut neraka, bukan karena ingin rezeki dunia, bukan karena ingin umur panjang. Aku butuh kepadamu ya Allah, telah memberikan aku hidup, penglihatan, pendengaran, kalam. Aku bisa berjalan, gak semua kaki bisa berjalan. Engkau berikan aku telinga, ada orang lain menggunakan alat yang mahal untuk mendengar. Ya, aku menggunakan mata, banyak orang tadi semua. Maaf dulu, Presiden Gus Dur pernah bertanya, ingin mengoperasi matanya di Amerika. Ternyata mata itu tidak ada orang menjual sampai 5 miliar, 10 miliar, 2 pasang itu, sahabat. Maka seharusnya yang harus kita bangun, pada saat kita melihat mobil yang bagus, bukan ingin mobilnya. Pertama yang harus kita syukuri, terima kasih ya Allah, aku bisa melihat mobil itu. Terima kasih ya Allah, aku melihat rumah itu begitu bagusnya ya Allah. Terima kasih ya Allah, aku melihat gadis itu cantik sekali. Itulah nur jamalmu. Kalau kita kebalik tadi semua, karena selalu apa yang kita lihat itu ingin kita miliki. Nah inilah tadi semua. Karena polanya, karena kita adalah lupa adalah sesungguhnya penglihatan, pendengaran, kalam, nafas yang kita miliki adalah miliknya semata, sahabat. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami, ya. Tadi, jadi kita itu makanya dalam kitab Jamul Jawami tentang makosid tadi semua. Segala sesuatu itu ada makosidnya. Kenapa sih kamu pergi ke sana?
Kalau nggak ada makosidnya, kamu akan pergi ke sana itu tanpa rambu-rambu, tanpa tujuan, tanpa arah. Tadi semua. Maka ibadah pun harus tahu makosidnya. Kenapa sih ibadah? Tadi semua. Untuk apa menyembah Allah itu? Kenapa sih harus sholat? Itu kan tadi. Karena kalau Anda sudah paham kenapa harus sholat, maka melakukan sholat itu adalah sebuah kenikmatan. Tadi semua. Sebagaimana baginda Nabi. Sampai senantiasa bengkak kakinya. Lihat Tuan Syekh Abdul Qadir. Sholat subuh dengan wudu isya. Karena bukan cari apa-apa. Bukan cari surga. Bukan menjadi cari kemuliaan. Bukan cari pahala. Karena mencintainya. Ini yang harus dipikirkan oleh kita. Cinta. Ya. Jadi tujuan ibadah itu nggak ada. Nggak ada dalil saya temukan dalam Al-Quran bahwa sekarang bahwa tujuan hidup kita adalah untuk ke surga. Bahwa tujuan hidup kita ini supaya bebas dari neraka. Nggak ada. Inilah udah cara yang salah dalam kita praktik, kita beribadah pada Allah. Padahal dalilnya cuma satu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berasal dari Allah. Dan kita wajib untuk kembali pada Allah. Nggak ada surga, nggak ada neraka. Maka saya sering berkata pada jemaah saya, kalau tujuan ibadah kamu adalah karena kamu takut pada neraka, justru kamu akan masuk neraka. Karena bukan Allah yang kamu takuti. Bukan kata Allah. Katakan, apa kata Allah? Allah perintahkan kita ibadah tadi. Bahwa kata Allah, fal ya'mal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah engkau menduakan aku dengan apapun, dengan siapapun. Sorga apapun itu, neraka apapun itu. Dan Allah mengatakan, paman kana yarju liqa rabbih. Siapa dia yang ingin berjumpa dengan diriku? Fal ya'mal amalan shaliha. Lakukan amal soleh. Berjalanlah menuju tujuan. Tapi harus ngerti tujuannya. Karena banyak orang beragama nggak ngerti rambu-rambu agama. Dan akhirnya dia tidak berjalan dengan rambu-rambu agama. Sehingga dia lupa. Bahkan kata Allah mengatakan, fal ya'mal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbi. Jangan kau duakan aku dengan apapun. Bukan surga, bukan neraka, dan bukan apapun. Tadi semua. Apalagi rezeki dunia dan lain sebagainya. Lihat, makanya lihat dalam surat Al-Isra ayat berapa? 28. Allah mengancam orang yang melakukan amal akhirat dengan tujuannya adalah dunia. Allah katakan akan kumasukkan ke dalam neraka jahanam. Tadi semua. Karena wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi tujuan kita ibadah itu apa? Kembali pada Allah. Jadi kalau kita sudah punya tujuan kembali pada Allah, jangan menengok ke kiri dan ke kanan. Nanti di dalam perjalanannya tadi ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi pelukis, ada yang jadi guru, ada yang jadi satpam, semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Tidak ada yang jelek. Tadi semua. Bahkan itulah, maaf. Bahkan pencurinya pun sekalipun. Karena itulah keseimbangan antara nur jamal dan nur jalal Allah. Tadi semua. Itulah kesempurnaan Allah. Tadi semua. Itulah kenapa kita di dalam iman adalah keenam itu khairihi wa syarrihi minallah. Iman kepada qada baik dan buruk itu adalah. Dan itulah kenapa Imam Qusyari berkata, orang yang berbuat maksiat tapi mampu melihat Allah dan mampu melihat dirinya ketidakberdayaan dirinya, itu lebih baik daripada orang melakukan sholat 1000 rakaat tapi tidak mampu melihat Allah yang nampak daya sendiri. Ini ya maaf ya, ini mungkin barangkali harus dicerna dengan baik di semua. Inilah makanya kita, karena tujuan kita beribadah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti tujuan kita adalah Allah di semua. Jadi bukan surga, bukan neraka dari semuanya. Jadi itulah makanya. Maka apa yang disebut agama? Agama itu jalan sesungguhnya. Boleh diartikan jalan. Jalan untuk menuju Allah, agama itu. Tadi. Maka sesungguhnya jalan itu banyak. Sama saja kalau kita sekarang, saya ada di Bekasi. Dari Sukabumi bisa lewat Puncak, bisa lewat ini, bisa lewat Cihideng, bisa lewat Bogor, bisa lewat tol. Silakan.
jalan. Agama itu adalah jalan. Semua. Maka karena agama itu jalan, setelah kita mengerti tujuannya adalah Allah, maka yang kita butuhkan adalah tanbih, rambu-rambu agama. Jadi kita ini kebanyakan tahu agama tapi nggak ngerti rambu-rambu agama dari semua. Jadi akhirnya orang itu terjebak dalam furu tadi semua, dalam cabang yang seharusnya tidak perlu kita kalau kita ngerti tujuan, kita tidak akan buang-buang waktu untuk melakukan sesuatu yang bukan pokok tadi semua. Nah, agama adalah jalan, rambu-rambu itu adalah tanbih. Kenapa harus ada ngikutin tanbih? Mana yang boleh, mana yang enggak. Bukankah begitu aturan agama? Dan itulah rambu-rambu itu adalah Al-Quran tadi semua. Dan wabayyinati minal huda wal furqan. Tadi. Makanya bagus menghafalkan Al-Quran. Tapi lebih bagus adalah mengamalkan Al-Quran. Gak usah hafal 1 juz. Kau cukup amalkan saja Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah. Ngapain kerja? Atas nama Allah. Ngapain ke sawah? Atas nama Allah. Ngapain makan? Atas nama Allah. Kenapa kamu pergi ke sekolah? Atas nama Allah. Kenapa ke pondok? Atas nama Allah. Bismillah. Atas nama, bukan dengan nama Allah, atas nama Allah. Itu sudah ngamalkan bismillah. Makanya dulu dikatakan, dulu ulama berkata, orang cukup ngamalkan bismillahirrahmanirrahim, terbang menuju Allah. Itu kalau bismillah itu digunakan adalah oleh kita. Makanya kenapa kita disuruh baca minum bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah. Bukan air yang menghilangkan haus, Allah lah. Kenapa kamu makan awal bismillahirrahmanirrahim tadi? Karena bukan nasi yang mengenyangkan, tapi Allah. Kenapa kamu makan? Disuruh oleh Allah. Kulu washrabu. Bukan nafsu, bukan ini. Tapi Allah lah yang menyuruh aku makan. Kenapa kamu pakai baju? Allah yang menyuruh, aku suruh menutup aurat. Kenapa kamu bekerja? Aku disuruh Allah atas nama Allah. Inilah bismillahirrahmanirrahim. Selalu awalilah semua pekerjaan itu. Sehingga baginda Nabi berkata, semua amalan yang tidak diawali dengan basmalah adalah seumpama kuda yang tidak punya ekor. Ekor kuda itu diukur dengan ekornya. Tidak ada harga bagi kuda yang tidak punya ekor. Sebesar apapun itu kuda, tapi kalau dia tidak punya ekor, tidak ada harganya. Maka bismillah itulah ekor dari sebuah amalan. Dan itulah akan membuat kita mulia. Nah, jadi setelah kita pahami tujuan beragama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, untuk ke sana butuh jalan. Jalan itulah agama dari semua. Kemudian ada rambu-rambu. Makanya itulah kenapa dalam kita ada taqiyan, ada tanbih, nabbaha yunabbihu tanbihan. Oh, ini boleh nih, ini jalan menurun. Oh, ini jalan menanjak, kita harus kuat. Sekali-kali kata Allah, kamu harus sabar ya, jalannya naik. Karena kita tahu dari kekasih yang kita cintai, siap wahai kekasihku. Ridha. Pada saat jalan menurun, rezeki lagi banyak, terima kasih ya kekasihku atas semua kemudahan. Dan kekasih kita bukan hanya akan membuat menanjak atau menurun, sekali-kali buatnya kita datar tadi semua. Inilah rambu-rambu supaya kita selamat dalam perjalanan. Tapi tetap ojo lali tujuannya tadi. Tujuannya, makosidnya bahwa kita beribadah pada Allah, terutama sholat itu adalah karena mencintainya. Karena aku butuh dengan sholat. Karena aku butuh dengan sholat. Dan itulah sholat, itulah kendaraannya tadi semua. Dan bahkan, kenapa kamu sholat? Aku cinta. Tadi. Bukankah Anda dan saya pernah melakukan pada saat saya dulu PDKT dengan sekarang istri saya. Disuruh apa aja kayaknya mau aja kan gitu. Suruh mikul, disuruh nyuciin motor bapaknya, nggak nurut. Bahkan bahagia, herannya itu. Bahagia. Disuruh kan. Dibikinin kopi. Pernah kopi itu dia lupa bukan pakai gula. Dia pakai garam. Tapi saya mau bilang marah. Kan aku sayang padamu. Dia bilang, kenapa? Cengir. Enggak, lagi sakit perut. Ini saya punya mah. Akhirnya nyari mah tadi semua. Mungkin besoknya kan dulu belum ada WA ya. Belum ada HP gitu kan tadi. Begitu Bu Haji besoknya itu. Dia datang ketawa dia. Aduh maaf ya. Dia cobain kali. Nah itu ya semua. Kenapa? Karena pada saat kita nggak mau salah depan kekasih kita. Kita nggak mau
malas di depan kekasih kita. Kita nggak mau lemah di depan kekasih kita. Inilah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi mari sahabat tadi semua. Sekarang agak pindahkan adalah tadi semua. Itulah kenapa kita disuruh mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita akan cinta padanya tanpa mengenalnya? Anda aja istri dinikahkan paksa, tidak mengenalnya. Bagaimana akan tumbuh cinta? Ya. Kepada apapun. Setelah mengenalnya, baru engkau akan cinta. Tadi semua. Ya. Makanya salah tadi. Bantulah aku ya Allah untuk mencintai. Tadi semua. Ya. Nah kemudian setelah tahu tujuan. Nah setelah tahu jalannya itu adalah agama. Tujuannya adalah inna lillahi wa inna roji'un, kembali pada Allah. Dengan supaya selamat butuh rambu-rambu, maka harus ada kendaraan. Kita mau pergi ke Cilengsi, jalannya ada, rambu-rambunya sudah ada di tengah jalan. Ada yang gambar menukik, ada jalan menanjak, ada gambar Porboden, sudah ada. Jalannya agama itu, rambu-rambunya adalah Quran yang buat kita patokan. Tujuannya sampai kepada Allah di Cilengsi tadi semua. Kendaraannya ada, harus ada. Apa kendaraannya? Kendaraannya apa? Ya tubuh kita ini. Tubuh kita lah kendaraannya. Karena kita jangan lupa dalam diri. Sesungguhnya yang ingin pergi ke Cilengsi itu bukan badan ini, jiwa yang di dalam tadi semua. Maka kendaraannya untuk jiwa itu sampai ke sana butuh dengan kendaraan. Itulah kenapa baginda Nabi pergi kepada kepada Allah itu naik buruk. Dan buruk itu lihat dikatakan dari hadis Imam Bukhari 3.300 berapa dan Imam Muslim 323 27 lupa saya, mengatakan uritu bidabatin madunal bigol wa fauqad himar. Telah diperlihatkan kendaraan lebih kecil dari bigol tapi lebih besar dari himar, yaitu tubuhnya sendiri. Inilah baginda Nabi katakan kul ana basyarun, katakan engkau basyar. Dan hakikat tubuh manusia itu adalah hayawan, al insan hayawanati. Inilah tadi kendaraan buruk tadi semua adalah yang harus ditumbuhkan dengan kalimat, disambungkan kepada jiwa dengan kalimat la ilaha illallah tadi semua. Ya. Itulah kendaraannya tadi semua. Adalah tubuh kita. Ada supirnya. Supirnya adalah pikiran kita. Ini penting pikiran kita ini semua. Makanya kenapa dalam Quran afala yatafakkarun. Contoh di dalam ayat tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmatan. Apa namanya? Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Afala yatafakkarun. Itulah pikiran kita. Maka ini harus diisi dengan ilmu. Kita belajar karena memang aku butuh pada ilmu. Karena al ilmu imamul amal. Ilmu itu butuh. Al ilmu imamul amal. Aku butuh ilmu tadi semua. Karena ilmu, amal tanpa ilmu adalah seperti kuda tanpa ekor tadi. Dan al ilmu imamul amal wal amal dan amal makmumnya. Jadi makmum akan salah kalau imamnya salah. Maka inilah berarti kita membutuhkan pikiran yang jernih tadi semua. Tapi pikiran yang jernih tidak akan ada kalau hati nggak jernih tadi. Kalau kita nggak mengenal kepadanya tadi. Makanya inilah sahabat, saya pernah berkata sesungguhnya kenapa kita harus berzikir baik jahar maupun khafi. Karena hati ini adalah harus dibersihkan tadi semua. Hati kita bersih, maka pikiran akan bersih. Maka pikiran bersih akan menjadikan supir buat tubuh ini. Mana yang madorot, mana yang manfaat. Dia akan terus mengendalikan tubuh kita. Jadi kalau kita tujuannya hidup agama itu adalah kembali innalillahi wa inna roji'un. Jalannya adalah agama. Rambu-rambunya adalah tanbih. Adalah Al-Quran tanbihnya. Jadi semua. Tujuannya adalah Allah. Kendaraannya adalah tubuh kita. Tubuh kita ada supirnya. Supirnya adalah pikiran kita. Pikiran kita dipengaruhi. Tergantung daripada hati kita. Inilah kawah canda di muka. Apakah kita sudah menjadikan kolbu kita kolbul mukmin baitullah? Karena kalau seandainya ini adalah menjadi baitullah, maka cahaya yang terpancar dari kolbumu kepada pikiranmu menjadi supir yang brilian.
supir yang baik, supir yang akan mengantarkanmu tadi, yang membawa kepada tujuan tadi semua. Nah, yang terakhirnya adalah setelah kita punya jalan, punya tujuan, punya tanbih adalah rambu-rambunya, punya kendaraan, maka di situ ada dua kelompok manusia. Kita butuh pembimbing, orang yang sudah sampai kepada tujuan. Nah, ini yang penting. Tadi kita membutuhkan seseorang yang menuntun kita, yang membimbing rohani kita. Karena kalau tanpanya tadi semua, kita akan nyari-nyari. Coba lihat, Anda pergi bersama orang yang tahu, pergi satu tempat, nggak usah menggunakan GPS. Tadi, Anda akan otomatis, dia bahkan tahu shortcut jalan pendek tadi semua. Tapi Anda yang nggak tahu tujuan, akan bertanya ke kiri, akan bertanya ke kanan, tersesat dulu dan lain sebagainya. Walaupun itu pun tidak jelek. Ya, beda. Berjalan dengan orang yang tahu tujuan dan berjalan dengan orang yang tidak tahu tujuan adalah berbeda. Maka itulah tadi, karena ini adalah penting, maka untuk menjadikan kolbu adalah kolbul mumin baitullah, ini harus diaktifasi. Dan dikatakan oleh ulama dan kitab Syirul Asrar adalah la tahsulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahli. Maaf ya buat sahabat. Jadi inilah yang harus diaktifasi dulu. Sehingga pada saat ini kolbu kita diaktifasi, maka berarti sekarang adalah kolbumu sudah menjadi kolbul mukmin baitullah. Sekarang adalah kiblatnya adalah sudah di hatimu. Engkau bisa tawaf setiap waktu. Jadi semua salat, maka inilah orang-orang yang salat sebelum salat, orang yang sholat di dalam sholat, dan orang tetap sholat setelah sholat. Orang ini sudah mengerti tentang akimi sholat lidzikri. Itulah tadi semua. Nah, cuma persoalannya, siapa orang yang bisa menuntun kita ini? Tentu orang yang ahli ingat. Siapa dia? Pas'alu ahla dzikri. Dialah ahli ingat. Karena orang yang ahli ingat, karena ingat itu yang sudah kenal, yang sudah tahu tempat tujuan, yang tahu jalannya, yang tahu etapenya. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita harus bertanya, harus dibimbing tadi menuju tujuan dengan rambu-rambu yang jelas, dengan kendaraan tubuh kita. Maka pikiran kita ini harus ada yang mengarahkan. Karena itulah pikiran kita ini. Malah sekarang kalau tidak memiliki pembimbing ini, sebaliknya akhirnya disibukkan dengan ngurus kendaraan. Tubuh kita adalah kendaraan. Kendaraannya butuh dengan harus ganti oli, harus ini, harus itu. Itu kendaraannya butuh baju, kendaraannya butuh cincin, kendaraannya butuh tadi, kendaraannya butuh nambah mobil, kendaraannya butuh ini tadi semua. Sehingga padahal dia adalah hanya sebatas kendaraan. Kendaraan kepada penumpang. Siapa penumpangnya? Jiwa. Yang harus diantarkan kepada tujuanmu itu adalah ruhmu. Karena innalillahi, yang dari Allah itu ruhmu. Nafahtu fihi min ruhi. Ruhmu yang berasal dari Allah, yang itu harus dikembalikan. Berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi segala apa yang dari Allah, ruh dari Allah, dan dia harus kembali pada Allah. Kendaraannya tubuhmu. Nah, sekarang kalau tubuh kita, karena pikiran kita nggak ngerti tujuan, dan tadi pikiran kita tuh selalu barter tadi semua. Ada reward, ada punishment. Padahal bukan reward and punishment, bukan karena pahala, bukan karena hukuman, tetapi harus tumbuh need, kebutuhan. Seperti Anda kalau artikan kewajiban, maka ada atasan Anda kerja baik. Karena wajib, takut dipecat. Tapi Anda pergi atasan, Anda kerja seenaknya. Bahkan mungkin leha-leha dan lain sebagainya. Inilah kalau kerja adalah. Makanya kata saya juga, silakan jadi apapun kalau sudah ngerti konsep ini. Jadi olahragawan, ngerti tujuannya apa. Tadi semua. Mengantarkan ruhnya dengan jalan olahraga itu lewat tubuhnya. Jadi pemain musik, insya Allah sampai pada Allah. Karena dia tahu bahwa sesungguhnya siapa yang bisa membawa itu semua. Ya. Inilah ya yang harus kita pahami tadi. Pada saat, nah inilah jadi yang harus diantarkan pada Allah, kepada tujuan tadi adalah tadi
ruh kita. Tujuannya adalah Allah. Yang diantarkan adalah jiwa atau nyawa atau ruh kita. Milik Allah, kepada Allah. Baru dikatakan innalillah, itu ruh. Wa inna ilaihi rajiun. Cocoklah dalil itu. Ya, walaupun sekarang orang yang meninggal dikatakan innalillah adalah hanya sebatas doa. Mudah-mudahan mereka memang atas pertolongan Allah akan dikembalikan kepada Allah tadi semua. Tadi, ya. Inilah ya. Nah, setelah kita memahami bahwa tujuannya adalah Allah, yang dikembalikan oleh kita adalah ruh kita kepada Allah. Itulah ruh Al-Qudsi itu yang harus kita kembalikan. Nah, kita butuh pembimbing tadi semua. Siapa pembimbing? Fas'alu ala dzikri. Tadi, ahli dzikir, ahli ingat tadi semua. Siapa sih ahli dzikir itu? Tadi katakan ada yang membimbing, apa namanya? Siapa ahli dzikir itu? Ya. Dikatakan apa namanya? Dikatakan dalam Al-Quran itu adalah wahtilafil laili wan nahari. Jadi apa nama? Li ulil albab. Apa nama? Wahtilafil laili apa namanya? Khalaqta hada batila tadi. Dikatakan ulil albab. Ulil albab. Dialah ahli ingat. Karena dikatakan kenapa ulil albab? Karena tadi kalau kita laksanakan langsung kepada mursyid, belum tentu mursyid ini adalah benar-benar ulil albab. Hanya mursyid yang ulil albab. Mursyid yang sudah ingat, ahli ingat. Maka dikatakan tadi, wahtila fil laili wan nahari, apa namanya? Aduh saya lupa ya. Li ayatul li ulil albab. Dialah ulil albab. Kok kenapa ulil albab? Kan dikatakan ulil albab itu siapa dia? Yang dia sudah bisa qiyamau wa qu'uda wa ala zunubihim. Jadi dia sudah berzikir pada Allah. Tadi. Walladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'uda wa ala zunubihim. Dialah yang disebutkan ulil albab. Dialah ahli ingat. Nah, berarti mursyid yang itu, yang seperti itu. Mursyid yang sudah hidup dan menghidupkan, yang ahli ingat. Karena dzikir itu zakaru yadhkuru dzikran. Artinya adalah ingat tadi semua. Maka dikatakan siapa yang bisa membimbing kita? Ahli ingat. Kan hanya yang sudah mengenal, yang sudah sampai. Kan orang gak mungkin ingat kecuali dia telah mengenalnya. Tadi semua. Kayak Anda sekarang lihat saya. Saya punya ayah saya Haji Kosasi. Semua saya yakin gak tahu ayah saya. Tidak mungkin bisa mengingat ayah saya. Karena Anda tidak mengenalnya. Hanya saya yang saya mengingat bapak saya. Nah, ada bapak dohir, ada bapak batin. Nah demikian pula pembimbing karena yang akan diantarkan adalah ruh. Maka juga adalah guru ahli ruh. Tadi semua. Ini yang harus dipahami oleh kita. Yang memahami ruh. Yang memahami tadi semua. Tadi. Maka dikatakan faidah qadoitum manasikakum fadkurullaha kadikrikum aba'akum. Setelah engkau selesai melaksanakan haji. Tadi. Karena al-haju adalah Arafah. Tujuannya haji itu adalah Arafah, wukuf di Arafah, waqafa, merenungkan siapa dirimu. Nah ini tujuannya. Apakah aku berjalan di dunia ini memiliki agama adalah merupakan jalannya? Sudah menjadikan agama sebagai jalan hidupku? Apakah di dalam melaksanakan agama ini aku sudah bahagia? Ataukah aku terpaksa? Bahkan ada orang yang saya ada ngobrol dengan teman. Sebenarnya saya kalau nggak takut disuruh kafir aja sama orang. Kalau nggak disuruh kafir saya nggak mau sholat sebenarnya, nggak mau ibadah. Nah ini berarti dia melaksanakan ibadah itu karena takribnya tadi adalah motivasinya adalah karena wajib. Kalau sudah wajib maka diartikan mendapatkan pahala kalau dikerjakan, mendapatkan siksa adalah kalau ditinggalkan. Akhirnya hanya reward dan punishment. Seharusnya bukan itu. Itu adalah merupakan motivasi dasar buat anak-anak. Makanya lihat apa perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir di dalam Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Lihat juga di dalam Al-Futuhul Ghaib. Dia mengatakan manusia itu kebanyakannya walaupun jenggotnya sudah segini, walaupun sudah ngaji 1000 kitab, adalah masih memiliki adalah al-gulam an-nafsiyah, nafsu anak-anak. Kalau dia ibadah itu karena surga, karena takut neraka, karena ingin rezeki di dunia, walaupun jenggot segini, apal 1000 kitab, dia ada al-gulam an-nafsiyah, nafsu anak-anak. Hanya anak-anak yang menginginkan tadi semua. Maka selama nafsu al-gulam an-nafsiyah
ia tidak akan pernah memiliki mahabbah, cinta. Aku nggak peduli tadi semua. Pada saat Anda cinta, cinta itu tanpa syarat. Sahabat, cinta itu. Jadi kalau ada orang cinta masih pakai syarat, itu cinta palsu. Itu semua. Ya. Tadi. Walaupun ada ar-Rahmani, ar-Rahimi, Rahmani, mencintainya Allah pada kita tanpa syarat. Sesungguhnya kita pun harus mencintai Allah tanpa syarat. Kalau dia sudah mencintai kita tanpa syarat, kamu ibadah, nggak ibadah, kamu orang apapun, tetap aku sayang padamu. Inilah kita adalah sebagai khalafah, adalah perankanlah peran Allah sebagai khalafah, karena kita adalah tadi tanpa syarat ya. Jadi yang disebutkan fas'alu ala dzikri itu ternyata ulil albab. Dan kenapa dikatakan ulil albab? Karena dia adalah yang berzikir pada Allah qiyama wa qu'uda wa dia sambil berdiri, sambil duduk, sambil jongkok, dia ada terus mengingat Allah. Kenapa? Karena dia sudah mengenalnya. Nah, bagaimana dia? Pasti dia berkata, "Faida qadaitum manasikakum fadkurullaha kadikrikum abaakum." Maka otomatis kita sudah berjalan dengan agama, ada rambu-rambu tanbih berjalan di dalamnya. Tujuannya adalah Allah, kemudian yang diantarkannya penumpangnya adalah ruh, tadi supirnya adalah pikiran, maka hatinya yang tadi sudah adalah apa namanya? La tusalu illa bitaubatin nasuha. Sudah tadi. Maka dikatakan man dakhala nur fi qalbil mu'min in fasyahwan syarah. Siapa telah masuknya nur ikhlas. Kalimatul iman, kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, itulah kalimat la ilaha illallah. Maka tadi kendaraan adalah buruknya adalah tubuh kita, tapi adalah dengan sandarannya kalimat la ilaha illallah, sehingga tubuh ini pada saat diuji dengan tanjakan kakinya memendek, sebagaimana dalam kitab Dardir dijelaskan tentang sifat-sifat buruk. Pada saat dia menanjak, kaki depan memendek. Pada saat menurun, kaki depan memanjang. Ya, tubuh kita pun siap. Dikasih, siap. Dikasih senang, syukur, siap. Dikasih nanjak, siap. Siap pokoknya. Karena yang memberikan adalah nanjak dari kekasihku, mudun dari kekasihku, datar dari kekasihku. Indah hidup ini sahabat. Maka nanti kata Abah juga, di penghujungnya pada saat kita sudah cinta pada Allah, maka Anda, kemarin saya perumpamakan tadi. Kemana tongkat Abah di sini nggak ada? Tadi. Maaf ya. Ini adalah tongkat ya semua. Kita ini dulu waktu di alam arwah, kita itu ada 3 lapis alam di atas. Inilah perbatasan antara alam dohir dan alam batin. Ini disebut alam arwah. Adalah la ilaha illallah. Inilah alam hakikat arwah, hakikat nama Allah, asma Allah di sini. Maka manusia diturunkan dohirnya ke bawah. Muhammad Rasul Allah dari semua. Maka nafsunya dari kamilah, mardiyah, rodiyah. Inilah level mutmainnah dari semua. Dari sini benda itu jatuh apapun adalah ke bawah. Adalah merupakan gaya sentrifugal. Tadi. Karena inilah kendaraan yang selalu memaksa tadi semua. Karena akhirnya bukan yang mengantarkan penumpang tubuh ini. Mengantarkan ruh. Malah sibuk. Ruh sendiri yang akhirnya pontang-panting mengikuti keinginannya. Makanya naik dia ke atas jatuh. Naik ke atas jatuh. Inilah kita untuk kembali ke sana itu membutuhkan tadi. Siapa dia? Ahli dzikri. Fas'alu ahla dzikri. Siapa dia? Ulil albab. Siapa dia? Mursyid yang memang sudah sampai kepada makomnya. Betul-betul makom ingat tadi semua. Dia pada saat berdiri qiyamah wa qu'uda wa ala junubihim. Inilah tadi. Karena kita di titik terendah itu adalah nafsu amarah. Maka tanpa didikannya, bagaimana mungkin dari nafsu amarah itu melekat pada jasad kita. Maka otomatis akhirnya tadi penumpang yang harusnya diantarkan oleh jasad ini kembali kepada Allah itu harus melewati alam arwah ini. Malah jasadnya memang penduduk sini bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Otomatis dia hanya ingin berkutit di sini, di bawah sini. Paling sampai kepada mulhimah jatuh lagi ke bawah. Sampai mulhimah jatuh lagi ke bawah. Bahkan ada orang yang tetap di amarah walaupun dia jadi ustadz, jadi apapun, maka otomatis semua pikirannya tidak akan bisa membawa sebagai supir, maka dia supir yang buruk yang tidak akan pernah membawa dia kembali kepada tujuan tadi semua. Ya. Tapi pada saat dia tuh memiliki guru pembimbing yang sudah bisa ke atas sana, maka dia yang membawamu dari melewati batas inilah alam arwah
Inilah batas nafsul mutmainnah. Bahkan di sini pun Allah sudah memanggilmu dengan pesan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Wahai sayangku, kembalilah padaku, kembalilah padaku semua. Inilah dari sini. Maka dari sini maka ditariklah oleh Allah ke atas. Ada lapis lagi, radiyah, mardiyah, kamilah, sampailah Anda kembali. Jasadmu masih di bumi, wahai sahabatku, dari semua. Tapi engkau sudah mendapatkan kemuliaan darinya semua. Nah inilah yang harus dipahami. Maka kembali lagi, mustahil. Maka dikatakan di dalam berbagai kitab, dalam kitab Anwarul Qudsiyah, dalam kitab Miftahus Sudur Pengersa Abah, dalam kitab Syirul Asatuan Subul Qadir, mustahil. Bahkan Imam Ali Al-Khawas berkata, Imam Syaroni berkata, mustahil aku bisa mengenal Allah tanpa aku memiliki seorang mursyid tadi yang ahli ingat, yang selalu bisa dalam berdiri mengingat Allah, dalam duduk mengingat Allah, dalam berjalan mengingat Allah. Itulah ahli ingat dari semua. Nah, setelah Anda bertemu dengan ahli ingat itu, ingatlah pada dia. Cukup ingat pada dia. Cukup ingat pada dia. Kan tadi kata Allah, "Faida qadaitum manasikakum fadkurullaha kadikrikum abaakum." Setelah engkau mengenal dirimu. Kan seolah-olah Arafah itu mengenal diri. Setelah engkau, makanya Arafah, Arafu, kenal dirimu, kenal pada Allah. Setelah engkau di situ, maka ingatlah kamu. Tadi, faida qadaitum manasikakum fadkurullah, ingatlah Allah. Sebagaimana engkau diajarkan ingat oleh pembimbingmu yang memang dia ahli ingat dari semua. Qiyamah wa qu'udah wa'ala. Nanti sahabat, pada saat Anda berwudu, pada saat sholat, ada mencuci tadi. Terima kasih tadi, ya Allah. Terima kasih ya tangan. Dengan engkau, aku bisa makan, aku bisa mengangkat, aku bisa bekerja. Dengan engkau, aku bisa buka kancing, memakaikan kancing. Dengan engkau, aku bisa melakukan banyak pekerjaan. Pantas kata Allah dalam Al-Quran, asabi'ahum fi adanihim minasyawaiki hadarul maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Barang siapa dia tidak menggunakan tangannya, dia tidak mengenal tangannya untuk berjalan kepada Allah, sesungguhnya dia adalah seorang kafir dari semua. Cuci tangan dari semua. Terima kasih wahai tangan, telah banyak kau berbuat baik pada diriku. Bukankah aku dapatkan pintu rezeki sekarang karena engkau juga? Kalau nggak ada tangan ini, apa yang bisa kulakukan? Dari semua. Bukankah tidak semua orang punya tangan? Ya, dari semua. Nah, ini yang harus kita syukuri. Yang punya tangan syukuri, yang tidak punya tangan sabar dari semua. Karena berarti pintu dosamu dari tangan itu sudah tidak ada dari semua. Kemudian kau berkumur dengan wudu, ya Allah. Terima kasih atas mulut ini. Dengan mulut ini aku bisa berkata-kata, aku bisa menasihati anakku dengan mulut ini. Tapi itu syaratnya sahabat, kalau pikirannya sudah baik. Maka kata bilang tadi, kalau hatinya sudah baik, maka pikiran akan baik. Pikiran akan baik, maka ucapan dari mulut pun akan baik. Ucapan dari mulut akan baik, maka akibatnya perbuatan dirimu akan baik. Perbuatan yang baik akan membawa engkau kepada tabiat yang baik. Di penghujungnya engkau akan memiliki nasib yang baik. Jadi kalau hari ini Anda bernasib buruk, barangkali hati Anda masih buruk. Hati kita masih buruk. Kan tadi. Karena untuk hati ini ada ahlinya tadi semua. Kan hati ini berpengaruh pada pikiran. Busuknya hati ini akan busuk pada pikiran. Busuknya pikiran akan busuk pada perkataan. Jadi orang Anda bisa lihat siapa dia pada saat dia menggunakan mulutnya untuk memaki orang, menghina orang, menista orang. Itu menunjukkan betapa busuknya hatinya. Karena orang ahli Allah, kalamnya indah dari semua. Hanya keindahan yang dimilikinya dari semua. Ini yang dipahami oleh kita. Kemudian jadi pada saat kita sudah lihat dalam surat Al-Fat tadi semua, sehingga orang kalau sudah sholatnya baik tadi semua, maka inilah tandanya tadi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا
yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ya. Muhammad itu adalah lafaz tadi. Rasulullah adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia tadi. Adalah siapa? Adalah merupakan asyidda'u alal kufar, keras ya. Adalah orang yang asyidda'u alal kufar, terhadap orang-orang kafir yang mereka memerangi dirimu, tapi dia tidak kepada yang tidak memerangimu, tetapi beliau lebih kepada ruhama'u bainahum, tapi berkasih sayang sesama mereka. Lihat dakwah baginda Nabi, sahabatku. Dia mensuapi orang Utbah bin Maktum 12 tahun, orang yang selalu maki Rasulullah, dia pemimpin Yahudi. Muhammad Majnun, Muhammad gila, disuapin Rasulullah. Allahu Akbar. Bagaimana dia menyayangi orang yang menyakitinya. Tadi semua. Kenapa? Karena dia cinta pada Allah. Karena dia cinta pada Allah, sehingga tidak ada keburukan sedikit pun dari Utbah bin Maktum yang memaki dia dari bangsa Yahudi itu. Inilah dakwah Rasulullah yang luar biasa. Kemudian juga ada seorang pendeta Nasrani yang selalu memberikan kotoran, sehingga bagi Nabi ada berkebun memiliki kurma Azwa di daerah Azwa, terkenal luar biasa. Karena tadi asbabun nuzulnya, karena ada orang pendeta Nasrani yang selalu mengirimkan kotoran di rumah Nabi. Tapi Nabi selalu karena hatinya baik tadi, selang tidak ada yang buruk di matanya, sama dengan pandangan Guru Agung Pengarsa Abah, saya. Kalau sudah demikian adalah puji kodim adalah kodim. Karena sudah syuhudul kasroh bil wadah. Kemanapun aku memandang, aku hanya melihat engkau, wahai kekasihku. Apapun yang keluar dari dirimu, aku sayang padamu. Karena aku mencintaimu tanpa syarat, sebagaimana engkau mencintaiku tanpa syarat. Inilah yang harus dibangun, sahabat. Bangunlah Tuhan yang Maha Pengasih. Jangan bangun Tuhan pembenci, pendendam, penyiksa. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Tapi sesungguhnya ungkapan Allah tentang kecintaan. Allah Ar-Ra'uf, Ghafurur Rahim, Ra'ufur Rahim, At-Tawwab, Al-Afu. Nama Allah itu lebih banyak daripada tadi. As-Salam, Al-Muhaimin tadi. Ar-Razak, Al-Fatah, Al-Ghani, Al-Mughni. Semua adalah nama-nama yang indah yang akan memberikan pertolongan padamu. Kenapa engkau bangun hanya Allah, hanya dari satu sisi, hanya satu sisi? Tadi Al-Mudil, Ad-Daru, hanya 3 nama. Kenapa engkau lupakan 97 nama tadi semua, yang semuanya penuh dengan keindahan? Tadi. Jadi inilah yang harus dibangun tadi ya. Mari katakan wahama'u bainahum tarohum, kamu lihat mereka, kamu perhatikan mereka, rukaan, sujud, ruku dan sujud, mereka melakukan salat. Kemudian dikatakan yabtaguna, adalah mereka mencari, adalah fadlan minallah waridwana, karena mereka adalah simahum, karunia Allah dan keriduannya adalah tanda-tanda kepada mereka, fi wujuhihim, tampak pada mulut mereka adalah min asyari sujud, tampak sujud. Bukan tampak sujud itu bukan ngajenong hitam di jidat. Karena ada 4 hadis yang Nabi melarang, pernah menegur seseorang, wahai fulan, perbaiki sujudmu, karena sujud yang baik tidak akan ada tanda hitam di jidat ini. Kalau sejadahnya lembut tidak akan, kecuali digedor-gedor kayak begitu dari semua. Inilah fi asyari sujud, itu bukan tapak sujud hitam di sini. Bagaimana wajahmu adalah selalu tersenyum bertemu. Semua orang puas bertemu dengan Rasulullah. Selalu kebaikan yang diberikan Rasulullah. Jadi semua. Tidak ada ancaman dari Rasulullah. Rasa aman yang dibawa Rasulullah. Itulah tanda sujud. Itulah bekas sujud. Bukan nyeplok di jidat. Tapi adalah sebaliknya. Makin berani melawan Allah. Bahkan seolah-olah dia membuat hukum lebih kejam daripada Allah. Ya, pahami ya sahabat ya. Jadi inilah yang tunjukkan adalah akhlak baginda Nabi itu adalah bahwa Nabi itu adalah memiliki akhlak yang luar biasa ya. Mungkin sahabat itu saja yang bisa Abah sampaikan tentang sesungguhnya pada dasarnya adalah harusnya yang kita bangun adalah jangan lagi kita beribadah itu karena surganya, jangan lagi karena takut nerakanya, dan cintailah karena kita butuh pada Allah dan kita butuh pada sholat, karena sholatlah as-sholat mirajul mu'minin. Karena kalau seandainya engkau hanya bisa tersambung dengannya,
Kalau katakanlah kekasihmu jauh dan alat itu adalah hanya HP, maka Anda pun harus tadi butuh pada HP itu. Tadi, ya. Untuk apa? Untuk kau berkomunikasi dengan kekasih. Dan sholat adalah, itulah merupakan amaliyah para solihin, para wasilin, para muqarrabin, adalah as-sholat. Semua, ya. Inilah sahabat, mudah-mudahan kita sekarang sudah tadi. Maka tadi, marilah, bukan hanya dalam ibadah, dalam bekerja. Dari insya Allah, kalau Anda selalu bekerja, apakah ada atasanku, tidak ada atasanku, aku bekerja seolah-olah aku dilihat oleh atasanku. Inilah seharusnya yang dibangun. Kan bukannya itu ihsan. Nah, tadi. Sehingga kalau kita enggak sekarang tadi, kita di masjid agama, begitu keluar dari masjid garong tadi semua. Tadi. Karena kita menganggap bahwa ibadah itu ya sholat. Tadi semua. Sehingga setelah antara sholat dan sholat boleh maksiat, boleh mencuri, boleh berbohong. Nah inilah tadi semua. Ya. Karena apa? Karena agama itu belum Anda pahami dengan sepenuhnya. Salah membaca rambu-rambu agama dari semua. Karena penghujungnya agama itu adalah akhlak, sahabat. Ingat itu. Ya. Ingat yang terakhir dari Abah. Kenapa baginda Nabi mencontohkan. Bahkan ahli pertanian sekarang di Arab menggunakan baginda Nabi adalah pada saat menumbuhkan korma itu adalah menaruh bibit di bawah. Ditumpuk dengan batu. Jadi bibit korma ditaruh di pasir, kemudian ditumpuk dengan 2 buah batu yang berat. Dan itu adalah pelajaran yang dalam kepada kita. Secara syariat adalah bagaimana baginda Nabi adalah menanam kurma azwa itu. Karena kurma itu pohonnya besar, daunnya rindang, buahnya banyak. Maka kalau seandainya tumbuh di pasir dengan akar yang dangkal, maka akan roboh dia. Maka sengaja ditutup dari atas supaya yang tumbuh adalah akar ke bawah, bukan yang tumbuh ke atas. Ya. Inilah ya sahabat, mudah-mudahan kita pahami. Maka itulah yang penting itu membereskan yang dalam dulu dari semua. Itulah kenapa awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah yang awal. Perbaiki tadi adalah pondasinya dulu semua tadi. Adapun yang naik ke atasnya tadi, nanti setelah yang bawahnya kuat akan muncul kok dengan sendirinya. Maka orang seburuk apapun lakukan rukun Islam, insya Allah selama imannya kuat. Ulama ada yang berkata, kok tebang pohon itu roboh selama akarnya baik, akan tumbuh tunas. Jadi jangan sedih kalau seandainya amaliyah rukun Islam yang belum baik. Karena selama imannya kuat, roboh sekalipun, dia akan tumbuh tunas yang baik dari semua. Inilah perlambang kenapa memelihara kurma itu baginda Nabi menutupnya dengan batu supaya akar lebih dahulu ke bawah. Nanti setelah akar kuat ke bawah, batu itu akan diangkatnya tadi semua. Ya, itulah yang mungkin sedikit pelajaran kepada kita. Makanya tadi kenalilah alam tafakur. Inilah gunakan untuk selalu bertafakur tadi semua tadi. Ya, itulah kenapa dalam hikam Abah wis ngawenangkeun laka kepadamu Allah antanduro. Lihatlah dan pikirin oleh kami tadi semua tadi. Ma yang berkaitan dengan semua makhluk pil mukawanat kepada apapun daripada mukawan tadi. Sehingga melihat mukawan, engkau akan melihat kawana yang menciptakan mukawan. Nah itu tadi semua ya. Memandang kemanapun engkau akan melihatnya. Tapi nanti dengan cinta. Beda tadi semua. Ya. Inilah ya kenapa kita berat sodako, kenapa berat menunaikan zakat, kenapa berat sholat, kenapa tadi. Karena kita belum cinta. Percayalah, Anda merasakan cinta. Coba ingat-ingat bagaimana Anda berpikir pada saat mencintai anak Anda. Tadi semua. Anda pun akan bela habis-habisan anak Anda walaupun salah karena cinta. Tadi semua. Ya. Tapi tadi kalau cinta tanpa dibenarkan dengan pikiran, maka ada kan cinta yang salah. Tadi semua. Mencintai yang salah. Tadi semua. Ya. Tadi, maka kalau cinta itu sudah benar, maka insya Allah. Dari semua. Cinta bisa negatif, bisa positif. Dari semua. Ya. Mencintai yang salah dengan cara yang salah. Inilah rambu-rambu agama yang harus kita bisa baca supaya kita tidak mencintai dengan salah tujuan. Tadi semua. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi yang bicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Yang bicara tidak lebih alim dari yang mendengarkan. Tapi adalah hanya menggunakan tadi kembali. Adalah hanya saya menjawab dari teman-teman yang mudah-mudahan hanya perkara-perkara yang baik saja yang bisa dijawab. Saya tidak bisa menjawab hal-hal yang lain. Jadi maafkan buat teman-teman yang sudah berbulan-bulan Pak Haji, kenapa saya nggak dijawab? Bukan saya nggak bisa jawab. Satu, karena saya barangkali tidak bisa menjawabnya. Yang kedua adalah karena tidak semua pertanyaan itu wajib dijawab. Jadi yang saya ingin ajak adalah kembali akhlak, akhlak, akhlak.
semua. Akhlak siapa? Akhlak Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah? Sidik, amanah, tabligh, patonah. Nah, carilah ahli dzikir, mursyid yang memiliki sidik, amanah, tabligh, patonah. Itulah insyaallah. Mohon maaf tasawuf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.